Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan dari pembahasan sifat yang wajib bagi Allah dalam Kifayatul Awam. Sifat yang kedua, sifat qidam atau terdahulu. As-sifatu tsaniyatu al-wajibatu lahu ta'ala al-qidamu wa maknahu adamul awaliyati fa makna kaunillahi ta'ala qadiman annahu la awwala li wujudihi bi khilafi zaidin masalan wa wujuduhu lahu awwalun wa huwa khalqun nutfatil lati khuliqa minha. Sifat wajib kedua bagi Allah Subhanahu wa taala adalah qidam. Makna dari qidam adalah tidak ada awal. Makna dari Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat qidam adalah tidak ada awal untuk wujud Allah Subhanahu wa ta'ala, berbeda dengan wujud Zaid. Misalnya wujud Zaid memiliki awal, yaitu air sperma yang menjadi awal Zaid tercipta. Waqtulifa halil qadimu wal azaliyu bimakna wahidin au mukhtalifani. Faman qala bil awwali arrafahuma biqawlihi ma la awwala lahu wa yufassiru ma bisyai'in. Ay al-qadimu wal azaliyu asyai'ul ladzi la awwala lahu fayashmalu dzatallahi wa jami'a sifatihi. Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah qadim dan azali adalah satu hal atau dua hal yang berbeda. Ulama yang mengatakan keduanya sama memberi definisi keduanya dengan sesuatu yang tidak memiliki awal. Sesuatu ini mencakup dari zat Allah Subhanahu wa taala dan seluruh sifat-sifatnya. Wa man qala bitsani arrafa al-qadima biqaulihi mawjudun la awwala lahu wa arrafa al-azaliyah bima la awwala lahu a'ammu min ayyakuna mawjudan aw ghairu mawjudin fahuwa a'ammu minal qadimi. Ulama yang mengatakan keduanya adalah hal yang berbeda mendefinisikan qadim sebagai hal wujud yang tidak memiliki awal dan mendefinisikan azali dengan sesuatu yang tidak memiliki awal. Sesuatu ini mencakup sesuatu yang wujud, yang tidak, sehingga azali lebih umum daripada qadim. Bayajtami'ani fi dzatihi ta'ala wa sifatihi al-wujudiyati wa yuqalu li dzatihi ta'ala azaliyatun wa li qudratihi ta'ala azaliyatun wa yanfaridu al-azaliyu bil ahwali ka kaunillahi ta'ala qadiran alal qawli biha. Definisi qadim dan azali menurut dua pendapat ini bisa diaplikasikan dalam zat Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang wujud. Maka bisa dikatakan bahwa zat Allah Subhanahu wa taala adalah azali dan qudrah Allah Subhanahu wa taala adalah azali. Fa inna kaunallahi ta'ala qadiran yuqulu lahu azaliyun ala hadzal qawli wa la yuqulu lahu qadimun lima arabta annal qadima la budda fihi minal wujudi wal kaunu qadiran lam yartaqi ila darajatil wujudi li'annahu halun. Sedangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang berupa ahwal atau keadaan seperti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat kuasa, bisa dikatakan azali dan tidak bisa dikatakan qadim. Menurut pendapat kedua, karena adanya Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat kuasa adalah ahwal yang tidak bisa dikatakan wujud. Dan menurut pendapat kedua, qadim adalah sifat yang khusus untuk sesuatu yang wujud. Waddalilu ala qidamihi ta'ala annahu idza lam yakun qadiman kana hadisan
li'annahu la wasitatan bainal qadimi wal hadisi. Wa kullu syai'in tapa'anhu al-qidamu sabata lahu al-hudusu. Wa idza kana ta'ala hadisan iftaqara ila muhdisin yuhdisuhu wa yabtaqara muhdisuhu ila muhdisin wa hakaza dalil sifat qidam Allah Subhanahu wa taala adalah seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat qidam, maka Allah Subhanahu wa taala adalah baru. Karena di antara qidam dan baru tidak ada sesuatu yang menengahi. Setiap hal yang tidak qidam berarti baru. Dan andai Allah Subhanahu wa taala baru, maka Allah Subhanahu wa taala membutuhkan pencipta yang menciptakannya. Pencipta Allah Subhanahu wa taala akan membutuhkan pencipta. Begitulah seterusnya. Fa illam taqib al-muhdithuna lazima at-tasalsulu wa huwa tatabu'ul asya'i wahidan ba'da wahidin ila ma la nihayata lahu wa tasalsulu muhalun. Andai pencipta ini membutuhkan pencipta sehingga tiada akhirnya, ada hal ini menciptakan tasalsul. Berurutnya sesuatu dari suatu hal ke hal lain sehingga tidak terhingga. Padahal tasalsul adalah hal yang mustahil. Wa in intahatil muhditsuna bi an qila innal muhditsal ladzi ahdasahullahu lazima ad-dauru wa huwa tawaqqufu syai'in ala syai'in akhara tawaqqafa alaihi fa innahu idza kana lillahi ta'ala azza wa jalla muhditsun kana mutawaqqifan ala hadzal muhditsi wa qad faradna anna Allah ahdasa hadzal muhditsa wa yakunu al muhditsu mutawaqqifan ala Allah wa ad-dauru muhalun ay la yutasawwaru fil akli wujuduhu walladhi adda ila ad-dauri wat tasalsuli al muhalaini fardu hudusihi ta'ala azza wa jalla. Fayakunu hudusuhu ta'ala muhalan lianna kulla syai'in yuwaddi ilal muhali muhalun. Jika para pencipta itu saling membutuhkan, dalam arti pencipta Allah Subhanahu wa taala diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terciptalah daur, bergantungnya sesuatu dengan sesuatu yang juga bergantung padanya. Jika Allah Subhanahu wa taala memiliki pencipta, maka pencipta ini membutuhkan Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakannya. Inilah daur yang mustahil dan tidak bisa digambarkan oleh akal keberadaannya. Daur dan tasalsul digambarkan andai Allah Subhanahu wa taala bersifat baru. Oleh karenanya sifat baru bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang mustahil. Karena sesuatu yang menyebabkan hal mustahil juga mustahil. Fahasilu dalili antakula law kana Allahu ghairu qadimin bi an kana hadisan labtaqara ila muhdisin fayalzamu ad-dauru awit tasalsulu wa huma muhalani fayakunu hudusu muhalan fasabata qidamuhu wa huwal matlubu. Kesimpulannya, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat qidam dan bersifat baru, maka Allah Subhanahu wa taala membutuhkan pencipta sehingga terjadilah daur atau tasalsul. Keduanya adalah hal yang mustahil sehingga sifat baru bagi Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang juga mustahil. Hal ini menetapkan sifat qidam bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal dalilu al-ijmaliyu liqidamihi ta'ala wa bihi yakhruju al-mukallafu min ribqatit taqlidi alladhi yukhallidu sahibahu fin nari ala ra'i binil arabiyyi wa sanusiyyi kama taqaddama. Inilah dalil ijmali untuk sifat qidam Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengetahui dalil ini, seorang mukallaf terbebas dari taklid yang membuat seorang abadi
di neraka menurut Ibnu Arabi dan Imam Sanusi. Lanjutan sifat baqa yang wajib bagi Allah, yaitu abadi, di dalam Kifayatul Awam. As-sifatu tsalitsatu al-wajibatu lahu ta'ala al-baqa'u wa makna adamul akhiriyati lil ujudi wa makna kaunillahi ta'ala baqiyan annahu la akhira li ujudihi wa dalilu ala baqa'ihi ta'ala annahu law jaza ayyal haqahu al-adamu lakana hadisan fayaftaqiru ila muhdithin wa yalzamu ad-dawru awit tasalsulu wa qad taqaddama ta'arifu kulli wahidin minhuma fi dalilil qidami. Sifat yang ketiga yang wajib bagi Allah Ta'ala ialah sifat baqa. Adalah sifat baqa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti baqa adalah tidak ada akhir bagi sebuah wujud. Sedangkan makna Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib bersifat baqa adalah wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki akhir. Dalil Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat baqa adalah andai Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak abadi, maka Allah bersifat baru. Jika Allah baru, hal ini akan menyebabkan daur atau tasalsul. Keduanya adalah dijelaskan dalam dalil qidam. Wa tawdihuhu anna syai'an alladhi yajuzu alaihi al-adamu yantafi anhu al-qidamu li'anna kulla man lahiqahu al-adamu yakunu ujuduhu jaizan wa kullu jaizil ujudi yakunu hadisan wa kullu hadisin yaftakiru ila muhdithin wa huwa ta'ala sabata lahu al-qidamu bid-dalili al-mutaqaddimi wa kullu ma sabata lahu al-qidamu istahala alaihi al-adamu. Jelasnya sesuatu yang mungkin untuk tiada tidaklah memiliki sifat qidam, karena segala hal yang bisa bertemu ketiadaan wujudnya adalah jaiz, bukan wajib. Setiap hal yang wujudnya jaiz adalah hal yang baru, dan segala hal baru butuh pencipta sebagaimana yang telah lewat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat qidam. Sesuatu yang memiliki sifat qidam tidak mungkin untuk bertemu ketiadaan, sehingga dalil sifat baqa adalah dalil sifat qidam. Padalilul baqa ilahu ta'ala huwa dalilul qidami. Maka dalil baqa baginya Allah Ta'ala adalah dianya dalil qidam. Wa hasiluhu an taqula law lam yajibi lahu al-baqa'u bi an kana yajuzu alaihi lan tafa'anhu al-qidamu wal qidamu la yasihu intifa'uhu anhu ta'ala lid dalili al-mutaqaddimi. Kesimpulannya, kau bisa berkata andai Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak wajib bersifat baqa dan bisa bertemu dengan ketiadaan, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki sifat qidam. Dan tidak sah jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki sifat qidam dengan dalil yang telah lalu. Wa hadha huwa dalilul ijmaliyu lil baqa'il ladzi yajibu ala kulli syakhsin ayya'lamahu wa hakadha kullu aqidatin yajibu ayya'lamaha wa ya'lama dalilaha al-ijmaliyah fa idza arafa ba'dul aqaidi bidalilihi walam ya'rifil baqiya bidalilihi lam yakfi fil imani ala ra'i man lam yaktafi bitaklidi. Inilah dalil ijmali untuk sifat baqa yang wajib diketahui setiap orang. Begitu pula wajib mengetahui setiap akidah yang lain beserta dalil ijmali masing-masing. Jika seseorang hanya tahu sebagian akidah dan dalilnya, namun tidak tahu sebagian lain, maka orang tersebut belum dikatakan beriman menurut ulama yang menganggap taklid tidak cukup. Lanjutan daripada pembahasan dalam kitab Kifayatul Awam, sifat yang keempat
sifat mukhalafatul hawadisi, berbeda dari makhluk. As-sifatur rabi'atu al-wajibatu lahu ta'ala al-mukhalafatul hawadisi ay al-makhluqati. Wallahu ta'ala mukhalifun likulli makhlukin min insin wa jinnin wa malakin wa ghairiha, fala yasihu ittisafuhu ta'ala bi awsafil hawadisi min mash'in wa qu'udin wa jawariha, fa huwa ta'ala munazzahun anil jawarihi min famin wa ainin wa udhunin wa ghairiha. Sifat wajib keempat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Allah berbeda dari makhluknya. Allah berbeda dari seluruh makhluk, mulai dari manusia, jin, malaikat, atau yang lain. Wallahu mukhalifun likulli makhlukin min insin wa jinnin wa malakin wa ghairiha, fala yasihu ittisafuhu bi awsafil hawadisi bimashyin wa qu'udin wa jawariha, fa huwa ta'ala munazzahun anil jawarihi min famin wa ainin wa udhunin wa ghairiha. Malaikat yang lain. Oleh karenanya tidak sah jika Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat-sifat makhluk seperti berjalan, duduk, dan memiliki organ tubuh. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari memiliki organ tubuh seperti mulut, mata, telinga, dan yang lain. Fakullu ma khatara bibalika min tulin wa ardin wa qasrin wa simanin, wallahu ta'ala bi khilafihi tanazzaha Allahu ta'ala an jami'i awsafil khalqi. Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda dari apapun yang kau pikirkan dan bayangkan dalam pikiranmu. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala sifat makhluk. Wad dalilu ala ujubil mukhalafati lahu ta'ala annahu law kana syai'un minal hawadisi yumathiluhu ta'ala, ay idza kana Allah ta'ala law furida ittisafuhu bi syai'in mimma tasafa bihi al hadithu lakana hadisan, wa idza kana Allah ta'ala hadisan laftaqara ila muhdithin wa muhdithuhu ila muhdithin wa hakadha, fa yalzamu ad-dawru aw at-tasalsulu wa kullu minhuma muhalun. Dalil Allah Subhanahu wa ta'ala wajib berbeda dengan makhluknya adalah andai ada makhluk yang menyerupai Allah, andai Allah yang bersifat sama dengan makhluk, maka Allah Subhanahu wa ta'ala adalah baru. Dan andai Allah baru, niscaya Allah membutuhkan pencipta. Begitu seterusnya sehingga tercipta daur atau tasalsul yang mustahil. Wa hasilu hadzal dalili antakula law syabaha Allah ta'ala hadisan minal hawadisi fi syai'in lakana hadisan mislahu lianna ma jaza ala ahadil mislaini jaza ala al-akhiri wa hudusuhu ta'ala mustahilun liannahu ta'ala wajibun lahu al-qidamu. Walhasil andai Allah Subhanahu wa ta'ala serupa dengan makhluk dalam suatu hal, maka Allah Subhanahu wa ta'ala adalah berupa baru seperti makhluk. Karena apa yang mungkin pada satu hal mungkin pula terjadi pada hal yang menyerupainya. Sedangkan sifat baru bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hal mustahil. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala wajib bersifat qidam. Wa idzan tapa'anhu ta'ala al-hudusu sabata mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi, falaisa bainahu ta'ala wa bainal hawadisi musyabahatun fi syai'in qat'an, wa hadha huwa dalilu al-ijmaliyu al-wajibu ma'rifatuhu kama taqaddama. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mustahil, bersifat baru, hal ini membuat Allah berbeda dengan makhluk, sehingga antara Allah dan makhluk sama sekali tidak ada keserupaan. Inilah dalil ijmali yang wajib diketahui sebagaimana yang telah lalu. Lanjutan dari pembahasan Kifayatul Awam. Sifat yang kelima, qiyamuhu binafsih, berdiri dengan sendirinya.
atau tidak butuh apapun. As-sifatul khamisatu al-wajibatu lahu ta'ala al-qiyamu bin nafsi ay bidzati wa ma'nahu al-istighna'u anil mahalli wal mukhassisi wal mahallu az-zatu wal mukhassisu al-mujidu. Fa makna kaunillahi ta'ala qa'iman bi nafsihi annahu ghaniyun an zatin yakumu biha wa ghaniyun an mujidin li'annahu ta'ala huwal mujidu lil asya'i. Sifat wajib kelima bagi Allah adalah berdiri sendiri, dalam arti tidak membutuhkan tempat atau zat dan pencipta. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berdiri sendiri adalah Allah tidak membutuhkan zat untuk ditinggali dan tidak membutuhkan pencipta, karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang menciptakan segalanya. Wa dalilu ala annahu ta'ala qa'imun binafsihi antakula law kana Allah ta'ala muhtajan ilal mahalli ay dhatin yakumu biha kama ftaqara al-bayadu ila dhati allati yakumu biha lakana sifatan kama annal bayadu mathalan sifatan. Wallahu ta'ala la yasihu ay yakuna sifatan li'annahu ta'ala muttasifun bis sifati was sifatu la tattasifu bis sifati falaisa Allahu ta'ala bis sifatin. Dalil Allah subhanahu wa ta'ala wajib berdiri sendiri adalah andai Allah membutuhkan zat lain untuk ditinggali sebagaimana warna putih membutuhkan benda untuk ditinggali, maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah sifat seperti warna putih, yang juga sifat padahal Allah tidak bisa dikatakan sifat. Karena Allah memiliki banyak sifat, sedangkan sifat tidak bisa disifati. Hal ini memberi kesimpulan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bukan sifat. Walau iftaqara ila mujidin yujiduhu lakana hadisan wa muhdisuhu yakunu hadisan aidon wa yalzamu ad-dauru awit tasalsulu. Dan jika Allah subhanahu wa ta'ala membutuhkan pencipta, maka Allah adalah baru dan pencipta Allah juga baru. Begitu seterusnya sehingga tercipta daur atau tasalsul. Fasabata annahu ta'ala wal ghaniyu al-ghina al-mutlaqu ay ghaniyin an kulli syai'in wa amma ginal khalqi fahuwa ginan muqayyadun ay syai'in duna syai'in wallahu yatawalla hudaka. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala wajib bersifat kaya secara mutlak, dalam arti tidak membutuhkan. Walau iftaqar, tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Sedangkan kekayaan makhluk adalah tidak mutlak, dalam arti makhluk tidak membutuhkan sesuatu dalam satu hal, namun membutuhkan sesuatu dalam hal yang lain. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita hidayah.